Jadi seringkali UKM itu melihat kemasan itu sebagai bentuk wadah doang. Setelah wadah, kemudian udah sibuk dengan desainnya seperti apa. Padahal ada satu hal yang paling penting dan sering dilupakan, bahwa kemasan itu memiliki fungsi yang paling utama. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung produk. Halo jagoan, selamat datang lagi di Jagoin UKM. Jago bisnisnya, ngalir cuannya. Kali ini saya sedang berada di pameran Yugo di ASBSD Tangerang. Yang mau langsung aja datang, jangan lupa di tanggal 30 Agustus sampai 1 September. Nah, saat ini saya sedang bersama Ibu Amalia Prabowo. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik, kita akan membahas spill nih ya, teman-teman para jagoan tentang kemasan produk ya, Ibu ya. Jadi teman-teman jagoan juga pastinya kemasan ini sangat penting ya bagi teman-teman UKM, apalagi para industri dan FMB gitu. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan dan tips serta jenis kemasan apa aja nih yang cocok untuk para eksportir pemula hasil UKM? Jadi boleh saya tanya-tanya Bu, langsung aja gitu. Apa sih pentingnya kemasan bagi produk FMB bagi para UKM yang mau ekspor? Baik, terima kasih Dinda. Nah, teman-teman UKM, para pejuang UKM nih, kita kan sesinya jagoin UKM nih ya. Betul. Jadi kami pengen UKM Indonesia makin jago. Tadi Pastinya. slogannya apa? Jago bisnisnya, ngalir Ngalir cuannya. cuannya. Oke. Nah, selama ini kita ini selalu bilang ada pelatihan kemasan gitu ya. Betul. Tapi ada hal yang sangat fundamental yang suka dilupakan atau sering dilupakan oleh para pelaku UKM nih, Dinda. Jadi seringkali UKM itu melihat kemasan itu sebagai bentuk wadah doang. Betul. Setelah wadah, kemudian udah sibuk dengan desainnya seperti apa. Padahal ada satu hal yang paling penting dan sering dilupakan, bahwa kemasan itu memiliki fungsi yang paling utama. Itu yang sering dilupakan tuh. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung produk. Sebagai pelindung. Jadi kita jangan terjebak untuk cari pokoknya kemasannya materinya yang murah, nggak bisa. Jadi kita ini harus memastikan bahwa materi dari kemasan itu bisa melindungi produk kita. Jadi kemasannya bisa keren, tapi dalam waktu 3 bulan produknya udah hancur nih. Gitu. Jadi menarik sekali ya, kemasan ini nggak main-main ya ternyata. Benar. Ya, bukan hanya sebagai pelindung juga dan juga nggak main-main. Kadang kan ada itu Ibu ya, produk UKM yang cuman sebagai wadah doang ya tadi ya, contohnya betul. seperti plastik doang terus di Iya. zip gitu. Itu kan kita nggak tahu ya isinya seperti apa. Itu boleh Betul. dijelaskan nggak sih? Iya, jadi mungkin pelindung apa aja ya gitu. Satu, pelindung dari kontaminasi. Tadi plastik cuma di-sip doang. Nah, betul, nggak bisa seperti itu karena kontaminasi bisa dari udara. Kemudian kalau misalnya kemasan tersebut dijadikan satu dalam box, ternyata kena bau lemnya gitu. Atau ditaruh di keranjang atau ditaruh di kontainer, ternyata kena bau kontainer. Nah, itu termasuk kontaminasi. Kemudian perubahan lingkungan. Jadi seringkali misalnya di display atau dipajang di sebuah toko yang ternyata raknya kena sinar matahari langsung. Nah, itu adalah salah satu efek yang akan merubah isi dari kemasan tersebut. Jadi yang dimaksudkan perlindungan itu perlindungan dari kontaminasi, perlindungan dari perubahan lingkungan gitu yang dapat mempengaruhi isi dari kemasan tersebut. Nah, perubahan lingkungan apalagi nih maksudnya gitu ya. Perubahan lingkungan bisa lingkungan udara, bisa air gitu ya, cahaya seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya Din, saya punya produk keripik nih. Kemudian produk keripik ini kita ekspor nih ke Eropa. Dingin saudara-saudara di sana. Nah, kemasan itulah yang akan membantu kita
untuk melindungi produk kita dari perubahan cuaca dari tropis ke Eropa gitu. Itu Kadang sih. isinya juga bisa jadi melempem ya Ibu ya, kalau misalnya kalau Benar. packagingnya bocor ataupun nggak pas gitu sesuai dengan ketentuannya gitu. Jadi jenis-jenisnya seperti apa aja nih Bu untuk Oke. kemasan yang lebih proper ya, mungkin para jagoan bisa siapkan untuk ekspor nih Bu, silakan. Nah, banyak sekali jenis-jenis kemasan. Jadi ada jenis kemasan premier namanya, Din. Apa itu kemasan premier? Iya tuh, apa Kemasan tuh? premier adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk kita. Jadi kemasan tersebut biasanya dari plastik yang langsung bersentuhan dengan bahan kita. Jadi ada bahan makanan, misalnya ada daging, keripik, ikan gitu. Nah, kemasan premier adalah kemasan yang layer pertama lah yang langsung bersentuhan dengan produknya. Untuk Nah, yang makanan juga, bahkan produk yang lain pun juga bisa dikatakan Iya. sekunder ya Bu. Iya, Contohnya kayak primer. primer, maaf ya Bu. Seperti contoh ini skincare ini juga termasuk primer. Iya. Oke. Oke, jadi karena dia kemasan yang langsung bersentuhan langsung dengan bersentuhan produknya, bener nih. Jadi kemasan premiernya adalah beling ini ya, gitu, kaca ini, karena dia langsung bersentuhan dengan produknya. Yang kedua adalah kemasan sekunder nih. Nah, kemasan sekunder itu adalah kemasan yang terdiri dari beberapa kemasan yang dijadikan satu dalam sebuah kontainer atau di dalam sebuah tempat gitu. Jadi misalnya satu jenis ini kemudian berjejer-jejer, kemudian dimasukkan dalam satu box. Nah, satu box tersebutlah yang namanya adalah kemasan sekunder gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan tersier itu adalah kemasan final, di mana isinya adalah kumpulan dari box-box gitu. Dan isian dari yang sekunder itu jadinya dijadikan yang tersier ya Bu ya. Betul. Wah, Jadi kalau mau pengiriman itu sudah masuk dalam kontainer. Nah, itu dibilang adalah jenis kemasan tersier. Oke, jadi Gitu. tahu ya para jagoan dan teman-teman. Jadi ada 3 jenis ya tadi ya, ada premier, sekunder, sama tersier Iya. gitu, dicatat Nah, ya gitu. masing-masing jenis itu punya syarat. Oke, ada syaratnya Gitu, lagi ya teman-teman ya, jadi nggak betul. sembarangan juga nih ya. Benar. Boleh, untuk Ya. syaratnya seperti apa aja sih Bu Sip. kalau boleh tahu? Jadi sekarang kita masuk ke kemasan premier. Jadi kemasan premier itu adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk kita. Sehingga kemasan tersebut satu, dia tidak merusak ingredient atau tidak merusak kualitas dari produknya. Kedua, dia harus melindungi produk tersebut, ya. Jadi tidak boleh sampai mempengaruhi, kemudian merubah warna, merubah rasa gitu. Jadi yang harus diperhatikan di kemasan premier adalah kemasan itu harus betul-betul cocok dengan produk aslinya gitu. Itu syarat utamanya gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba kita nih sebagai UKM punya produk abon misalnya, Betul. kemudian kita mencari kemasan premier. Begitu abon kita masukkan ke sana, ternyata dia bau besi. Oke, Gitu. betul-betul. Padahal ini jenisnya bukan besi loh gitu, tapi kan aluminium. Betul. Nah, atau bau lem. Ternyata dia bau lem gitu. Jadi harus diperhatikan bahwa kemasan premier itu benar-benar harus aman, harus tidak mempengaruhi kualitas dari produk. Jadi harus hati-hati banget ya, Betul, Ibu miliknya ya, untuk ya. memilih kemasannya, karena ini mempengaruhi juga isi dari produknya tersebut. Ntar kalau betul. misalnya nyampe di konsumen, konsumennya komplain, ini kok bau ini kok bau ini gitu. Iya, Saya juga betul. pernah loh Bu, ini pengalaman pribadi. Pengalaman Betul. pribadi. Harus didengerin nih, harus Bener dengerin. banget, pengalaman pribadi. Saya beli keripik, harganya itu murah, cuma 15.000, tapi kemasannya itu cuma kemasan premier dan juga seala kadarnya aja. Jadinya keripiknya itu bau tanah atau bau lem Iya, gitu. Jadi ya nggak betul, enak, betul. alhasil kita Benar, buang. benar. Maaf banget ya. Tapi itu Benar. menjadi pelajaran, betul. Jadi khusus buat teman-teman UKM untuk kemasan yang premier itu betul-betul pokoknya jangan pakai patokan yang murah gitu, yang paling Betul. murah gitu, jangan gitu ya.
Nah, satu lagi juga yang sering terjebak adalah seringkali kita bilang bahwa produk kita ini expire date-nya 12 bulan. Betul. Nah, seringkali tidak dites gitu. Nah, kalau menurut saya, teman-teman harus punya 2 atau 3 alternatif kemasan yang akan dipilih, kemudian dites gitu, atau dilihat produk mana yang sudah menggunakan jenis kemasan ini gitu. Biasanya kan kita beli kemasan itu dari vendor ya, Betul. gitu. Biasanya gitu. Nah, jadi wajib teman-teman UKM untuk menanyakan ke vendor tersebut produk apa yang sudah menggunakan kemasan ini yang diproduksi oleh vendor tersebut. Itu. Kemudian carilah di toko dan tolong dicek tanggal expirednya, carilah tanggal expired yang deket-deket tanggal expirednya gitu. Misalnya expirednya itu bulan April, maka teman-teman harus cari produk ini yang Januari atau Februari, kemudian cek dalamnya. Nah, itu cara melihat Bapak Ibu itu adalah vendor kemasan yang bagus gitu. Jadi untuk memilih kemasan, Bapak dan Ibu jangan terjebak hanya satu murah gitu, satu keren gitu. Coba dilihat vendornya gitu ya. Apakah vendor ini berpengalaman untuk memberikan bahan yang sesuai dengan katalog yang dia berikan gitu. Betul, karena yang rugi juga pasti bakal kita sendiri ya. Dan juga Benar. para konsumen kita tentunya. Kalau Iya. misalnya nggak diperhatikan, cuman asal masuk aja, asal yang penting murah dan saya dapat untung gitu, tapi yang rugi kita semua jadinya gitu. Benar. Setelah kita mempelajari beberapa jenis dan juga contoh nih makanan, apa sih tips dari kemasan yang baik gitu untuk Oke. para eksportir UKM ini? Nah, Silakan. kita masuk ke kemasan sekunder ya. Nah, tips dan trik untuk kemasan sekunder nih. Oke. Kan tadi ada contohnya ya. Kemasan sekunder itu adalah kemasan yang misalnya produk ini dijadikan satu menjadi satu kemasan, satu box gitu. Salah satu yang penting untuk kemasan sekunder tersebut adalah perlindungan. Jadi dia melindungi produk yang banyak dan dia cukup kuat supaya tidak, kalau istilah Jawa tuh tidak ambrol gitu ya teman-teman. Nggak ambrol karena terdiri dari banyak produk ini kan ya gitu. Betul sekali. Jadi orientasinya harus yang kuat. Betul. Itu. Tips yang kedua adalah ringan gitu. Kuat tapi ringan gitu. Kenapa? Karena box ini nanti yang akan mengangkut barang ini kepada pembeli atau kepada distributor. Betul. Jadi urusannya adalah dengan pengiriman. Kalau kotaknya atau boxnya itu udah berat gitu ya dan sangat tebal gitu, maka itu akan mempengaruhi ongkos juga gitu, akan mempengaruhi harga dari produk ini gitu. Baik. Jadi itu mempengaruhi semua ya, Betul, Ibu ya? karena kan kemasan itu masuk di dalam ongkos produksi kan, gitu. Betul sekali. Jadi seringkali juga UKM ini suka lupa. Yang dimasukkan adalah ongkos produksi kemasan premier gitu. Jadi UKM juga harus berpikir bahwa harus dimasukkan loh untuk kemasan sekundernya. Sekarang mari kita masuk ke kemasan tersier ya. Kemasan tersier dulu. Benar. Ingat ya, kemasan tersier adalah kemasan yang lebih besar. Jadi isinya adalah box-box yang dijadikan satu gitu. Macam-macam, bisa kontainer, bisa box plastik. Jadi dia box yang paling besar. Tips dan triknya untuk box atau kemasan tersier itu apa gitu. Yang pertama, yang terpenting adalah kuat. Kuat Gitu. ya. Yang kedua, jadi selain kuat, kemasan tersier itu harus mudah untuk diangkut gitu. Karena kemasan tersier itu adalah kemasan yang digunakan untuk mengangkut barang itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kemasan tersier itu isinya adalah kumpulan dari kemasan sekunder. Oke. Itu. Jadi harus lebih kuat
dari kemasan sekunder. Nah, kemasan tersier inilah nanti yang akan mengangkut barang kita ke distributor gitu. Selain dia kuat, selain dia bisa praktis untuk diangkut, yang ketiga adalah tidak berbau. Itu yang lebih penting ya, betul, tidak berbau. Jadi seringkali tuh kalau kita pakai kontainer yang habis dibersihkan, ternyata kontainer tersebut masih meninggalkan bau bahan kimia pembersihan kontainer. Ini sangat berbahaya buat teman-teman yang memiliki produk kopi. Karena produk kopi itu sangat menyerap bau. Jadi kemasannya harus betul-betul diperhatikan supaya tidak memiliki bau yang akan mempengaruhi kopi tersebut. Wah, Gitu. luar biasa. Itu ya tipsnya ya para jagoan atau para teman-teman. Jadi nggak hanya memilih tips kemasan yang baik dan juga kontainernya juga perlu dilihat gitu. Sistem pengirimannya ya kalau bisa dibilang tuh disterilkan, hilang dari bau. Kalau enggak Iya. nanti kemasannya kalau ada yang kemasannya bocor atau gimana itu nanti yang rugi kita juga gitu pastinya. Pokoknya nggak boleh hanya fokusnya murah gitu. Betul. Jangan gitu. Karena banyak banget ya Bu yang UMKM kita ya, tapi nggak semua ya, pasti ada lah ya yang hanya memilih murah doang, tapi kemasannya seperti ini sehingga produknya itu downgrade loh Bu gitu. Iya, Nah, boleh betul. kita lanjut tipsnya seperti apa sih? Jangan sampai kita itu keasikan untuk membuat desain gitu, Oke, sehingga betul. lupa fungsi utama dari kemasan tersebut, gitu Betul, ya. kadang-kadang juga desainnya bagus, oke, tapi untuk ingredients-nya nggak ada. Terus Iya. apa aja ini makanan apa kita juga nggak tahu, jadinya takut ya beli gitu. Benar. Betul Dan banget sih, betul. kalau kita udah mau bahas mengenai ekspor nih, gitu ya. Jadi ada beberapa negara-negara yang maunya produknya itu kelihatan, gitu, di dalamnya kelihatan, gitu ya. Jadi separuh dari kemasannya itu tertutup, tapi harus ada lubang yang kelihatan di dalamnya gitu. Nah itu Oke. ada beberapa negara di Eropa yang maunya konsumennya tuh maunya kalau beli barang kelihatan dalamnya. Biar Gitu. kelihatan jelas juga ya gitu. Betul. Jadi setiap negara itu beda kemauan gitu, kemasannya seperti apa, benar. desainnya juga setiap negara pasti berbeda ya teman-teman gitu. Ya, Jadi perlu ya. diperhatikan. Oke, kita lanjut aja nih, saya udah nggak sabar tentang tipsnya kemasannya bagaimana sih? Boleh silakan. Nah, sekarang aku mau meneruskan adalah tips dan trik untuk kemasan khususnya di komunikasi. Nah, kemasan seperti ini, teman-teman, ini adalah sebuah ajang untuk mengkomunikasikan produk dengan cepat. Gitu ya. Jadi, space untuk nama produknya itu harus yang jelas, mudah dibaca dari agak kejauhan gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa bahwa di setiap nama, misalnya Amalia Snack gitu misalnya, Betul. jangan lupa setelah nama Amalia Snack di bagian bawah harus ditulis ini snack apa gitu. Jadi salah satu tipsnya, Oke. setelah nama itu wajib di bawahnya dikasih deskripsi. Jadi misalnya Amalia Snack, di bawahnya adalah snack sehat tanpa MSG, misalnya begitu. Oke. Ya. Jadi karena begitu melihat namanya Amalia Snack, maka deskripsi itu akan mempengaruhi otak dari konsumen untuk ini produk snack tanpa MSG gitu. Betul. Jadi perlu banget habis nama kemudian ingredient. Ingredients-nya. Nah, kemudian kalau misalnya space-nya cukup, teman-teman, ceritakan sedikit mengenai background dari produk tersebut. Misalnya produk tersebut adalah menggunakan resep nenek moyang. Oh, iya, betul. Itu harus dicantumkan di sana. Misalnya produk tersebut diproduksi oleh anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, itu banget. harus diceritakan. Jadi kemasan komunikasi di dalam kemasan itu adalah sarana kita untuk membuat storytelling gitu. Jadi jangan terpengaruh desainnya harus keren, gambar-gambarnya harus banyak gitu. Tapi dimanfaatkan untuk storytelling
gitu. Betul. Jadi untuk storytelling juga itu perlu ya, seperti deskripsi snacknya apa ataupun produknya itu seperti apa, harus jelas gitu ya. Karena kan orang cuma ngelihat doang nih kan, namanya Amalia Snack, tapi snack apaan gitu. Masa dibuka dulu baru dilihat kan nggak bisa. Nggak mungkin, harus bayar dulu dong, Betul. gitu ya. Nah, jadi dan juga kandungan gizinya juga pasti Oh ada ya, ya, Bu. nah itu penting Tuh. sekali. Jadi pada saat membuat packagingnya atau kemasannya, Bapak dan Ibu, selalu deh, jangan lupa sudah dikasih lokasi untuk expire date. Jadi supaya cap expire date itu nggak di mana-mana Iya, gitu. betul. Di sini, di sini, di sini, di sini enggak. Tapi sudah dikasih plot bahwa itu adalah tempat untuk expire date gitu. Terus kemudian harus dikasih tempat untuk barcode. Sebagai contoh ini nih. Nih, sudah disediakan spot untuk barcode. Sudah disiapkan plot tempat untuk QR code. Kemudian udah dipikirkan tempat untuk expire date gitu ya. Dan kemudian di sini ada nomor BPOM, ada PIRT, itu sudah didesain di tempat ini. Ini dipikirkan dari awal gitu ya. Jadi seringkali saya itu dapat produk di mana expire date-nya tuh taruh aja sembarangan di mana. Jadi kita harus nyari ini expire date-nya mana ya gitu. Nah itu jadi tidak nyaman konsumennya dan juga membuat produknya jadi tidak rapi gitu ya. Nah ini adalah contoh yang sudah sangat rapi dan sangat bagus. Balik lagi nih contohnya sudah ada diproduksi oleh siapa, kemudian diedarkan oleh siapa, sudah sangat rapi gitu ya tempatnya. Betul Itu banget. contohnya itu teman-teman. Jadi kalau bikin kemasan jangan euforia bisa mendesain yang indah-indah gitu. Tapi dulukan untuk mendesain fungsi utama dari kemasan tersebut ya. Betul, saya setuju banget sih Ibu. Kadang kita kalau melihat barcode, saya juga kalau beli jajan atau snack gitu, kadang saya cari expirednya kapan ya gitu. Kadang itu menyatu sama desain nama dan juga sembarangan letaknya sama itu gitu. tanggal produksi. Biasanya jadi satu tanggal produksi sama expired date. Jadi kita suka nggak tahu ini mana yang expired date, mana yang tanggal produksi gitu. Kalau yang pinter mah pasti udah pinter ya. Dan terus kayak saya yang kayak awam begini yang nggak paham pastinya gitu. Jadi keren banget sih, tipsnya perlu diperhatikan banget ya teman-teman. Iya. Dan teman-teman untuk expired date itu juga penting sekali karena untuk konsumen ketika produk itu berani menempelkan expired date berarti sudah sangat profesional. Produsennya sehingga akan mendapatkan empati yang lebih baik dari konsumen gitu. Jadi beranikan diri untuk membuat expired date-nya. Oke, luar biasa sekali ya sharing bersama Ibu Amalia pada siang hari ini tentang kemasan produk yang mestinya kita lebih aware lagi para UMKM Indonesia, di seluruh Indonesia tentunya menonton konten Jagoin UKM pada saat ini gitu. Terima kasih Bu. Mungkin Sama-sama. itu menjadi pertanyaan terakhir ya Ibu ya, setelah menjelaskan tipsnya tadi. Mungkin teman-teman bisa ambil pelajaran yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Amalia. Saya akhiri sesi jagoan kali ini and see you.